157. Yahudi datang ke Yathrib. Sudah ada orang Arab Yaman sebelumnya membentuk koloni. Yaman punya 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Yahudi datang dengan 3 suku besar. Ada Qainuqa di dalam Yathrib, ada Bani Nadir di luar Yathrib, ada Bani Quraidah di luar Yathrib, dan 20 suku kecil. Jadi Nabi datang itu sudah ada Yahudinya, maaf, sudah ada kemudian yang Arabnya, ada Nasraninya, tapi situasinya tidak ideal. Konflik banyak, pertikaian 120 tahun tidak tuntas. 3, ekonomi dimonopoli sama Yahudi, harga ditetapkan, pasar jatuh. Sampai ada yang viral kalimatnya di masa itu, kalau ingin melihat pasar yang rusak setelah di Persia, itulah Yathrib. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi spirit pertemuan kita menjelang siang ini. Apa yang dibimbing oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk merubah keadaan masyarakat dengan tingkat sosial seperti tadi, merubah menjadi suasana kota yang mencerahkan, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai kemudian semua orang viral mengatakan, kalau Anda cari orang jujur, Madinah. Anda cari orang hebat, Madinah. Cari pasar yang stabil, Madinah. Cari orang yang baik, Madinah. Punya masalah ingin selesai, Madinah. Apa yang pertama Allah bimbingkan pada Rasulullah untuk menata menjadi satu kehidupan yang mencerahkan itu, ternyata 2. Dan 2 itulah yang menjadi tema besar kita saat ini. Saya mulai dari bawah. 1, Nabi membangun kekuatan jamaah. Saya ulang, Nabi membangun kekuatan jamaah. Selesai mukaddimah saya, sekarang kita mulai inti bahasannya. Tadi baru mukaddimah. Sampai jam berapa kita? Oh iya, silakan. Ibu-ibu mau sampai sore, saya jam 11 selesai ya. Nabi datang, disambut dengan luar biasa. Kemudian yang beliau lakukan sangat mencengangkan. Jadi sebelum datang itu Allah sudah menampilkan dan menanamkan pada Rasulullah untuk memitigasi wilayah sekitaran Yathrib itu. Ini ada konflik Aus dengan Khazraj. Ini konflik sosial, ada Yahudi dengan yang lain-lainnya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Mencontohkan kepada non-muslim yang hadir saat itu bahwa umat Islam senang persatuan. Maka bainal muhajirin wal ansar fil jamaah. Yang pertama beliau lakukan supaya tidak ikut dalam konflik, tidak masuk dalam faksi, tapi dibimbing oleh Allah, Muhammad tunjukkan Islam senang persatuan. Muhammad tunjukkan Islam tidak senang lebur dalam konflik. Jadi kalau yang Yahudi masih konflik, yang lokal masih konflik, Islam datang tunjukkan dengan persatuan dan jamaah. Maaf, jadi kalau ada umat Islam sekarang di satu faksi ada yang berkonflik, sisi lain ada yang bertikai, lalu Anda masuk ke dalam golongan itu, Anda belum masuk pada golongan yang dicintai dan ditunjuki oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau teman ibu yang bikin status, ibu yang berantem di komennya. Banyak jadinya kan sekarang begitu ya. Itu belum termasuk pada golongan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Saya agak cepat. Maka dipersatukan muhajirin dan ansar. Yang bisa jawab angkat tangan. Saya ulang, yang bisa jawab angkat tangan, saya beri hadiah. Siap? Yel-yel dulu. Muhammadiyah. Bagus. Apa artinya ansar? Ya. Baik, bagus. Belum dapat hadiah. Penolong, bagus. Mana staf saya? Baru 100.000.
orang-orang yang menolong sudah didapatkan sama ibu. Waktu habis. Padahal saya mau ngasih minimal 1 juta, maksimal umroh. Sayang waktu habis. Ansor itu artinya secara singkatnya menolong sesuai kebutuhan tanpa pamrih. Saya ulang, menolong sesuai kebutuhan tanpa pamrih. Ilustrasinya begini. Jadi ada muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Yathrib, itu diterima oleh yang Ansar yang tinggal di wilayah Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu cara mereka menerimanya disesuaikan dengan sifat yang ditolong dan dibantunya. Jadi kalau ada orang yang datangnya itu yang hijrah haus, itu diterimanya oleh orang yang bawa minuman. Kalau yang datangnya itu lapar, diterimanya oleh orang yang bawa makanan. Kisah yang paling viral, teman-teman kenal nggak dengan Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Abdurrahman bin Auf itu muhajirin atau ansar? Muhajirin. Tapi jangan lupa, sebelum hijrah, beliau itu hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Kemudian silahkan merangkak ke Yathrib sana, hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan. Harta kami rampas, kalau ingin kami kembalikan dan diangkat jadi orang paling kaya di Mekah, tinggalkan keyakinan Muhammad, balik lagi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya mantap hijrah. Maaf sebentar. Tapi yang ternyata tidak mudah itu istrinya. Ditawarkan kalau Anda ikut suami, silahkan merangkak 400 km kurang lebih tempuh jalan ke Yathrib, pakai pakaian yang melekat di badan saja, harta kami rampas. Tapi kalau Anda mau tinggal di sini, harta suami kami berikan sepenuhnya, silahkan cari pemuda paling tampan wilayah Quraisy di Mekah ini yang Anda suka, nikahi, kami fasilitasi. Sebentar ya, yang ikhwan. Kalau ibu dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf pada saat itu, dan anggap suami nggak ikut hari ini, diberikan pilihan ikut suami ke Madinah dengan pakaian jalan belum tentu selamat, atau tinggal di Mekah jadi orang paling kaya, nikah dengan babang tampan paling hebat pada masa itu, difasilitasi pernikahannya. Ikut suami atau tinggal? Gak yakin saya. Ikut suami yang begini nih, ikut suami gitu ya. Di sini. Gak mudah. Ternyata istrinya memilih tinggal di Mekah. Jadi berangkat ke Madinah itu, ke Yathrib itu bukan hanya dengan pakaiannya saja yang hilang harta, hilang tenaga, hilang pikiran, berangkat dengan tenaga, keringat, air mata, juga hilang keluarga. Hebatnya orang Ansar itu sebelum sampai, padahal Google belum ada, Instagram nggak ada, Abdurrahman bin Auf nggak pernah tercatat dalam kitab sejarah update status sebelum berangkat ke Yathrib. Tapi berita sampai yang menerima orang paling kaya di kota Madinah itu, tercatat dalam sejarah, silahkan cek, orang paling kaya. Begitu diterima, perhatikan kata-katanya, langsung disimpulkan dengan kesimpulan sementara karena belum tahu pendidikan apa yang diberikan pada Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah SAW. Kata Ansar ini yang menerima, akhil karim atau kamakal, saudaraku yang mulia, sami'tu annaka kunta ghaniyan, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta kekayaan saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri Anda dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, silahkan cari perempuan yang Anda suka di Madinah ini. Kalau perlu, bagian dari keluarga saya pilih, saya nikahkan dan saya fasilitasi pernikahan itu. Gantiannya. Kalau antum yang laki-laki ditawari tadi, ambil setengah harta saya,
Silahkan pilih perempuan paling cantik di Solo Raya, saya fasilitasi pernikahan, kata Pak Rektor. Contoh, maaf ya, anggap istri nggak ikut hari ini. Jawaban antum kira-kira apakah diterima atau tidak ditolak sama sekali? Laki-laki saya sudah tahu isinya, Bu, jadi percuma ditawari ditolak juga. Jadi saya hanya ingin gambarkan bahwa bagaimana kuatnya ikatan jamaah itu. Saking tingginya, dia bukan hanya sekedar bertemu, tapi memiliki sifat untuk memperhatikan siapa yang ditemui itu. Nah, dalam bahasa Arab, pertemuan yang menjadikan yang bertemu itu mengenal satu dengan yang lain dan memperhatikan dan mengisi di antara yang bertemu itu katanya disebut dengan al-jam'u, sifatnya disebut dengan jum'ah, pertemuannya komunitasnya disebut dengan jamaah. Jadi kalau kita katakan pertemuan kita saat ini membentuk jamaah, hal pertama yang harus dilakukan, kalau kita menginginkan keadaan kita seperti Al-Madinah Al-Munawwarah, di Muhammadiyah banyak yang mencerahkan, di bisnisnya sukses, di kedudukannya hebat, di intelektualnya luar biasa cemerlang, dan menginginkan menjadi jamaah, bagaimana caranya? Maaf, jangan cuma Anda datang, penuh, bangga, duduk, dan pulang. Itu belum jamaah. Pun demikian dengan teman-teman di Majlis Tabligh ini. Ini kan se-Indonesia. Dan kita duduk di sini bukan cuma rapat, datang, rakornas, kemudian menyampaikan usulan, direkomendasikan, selesai, tidak. Teman-teman berapa banyak yang hadir saat ini? Yang paling ironi kadang datang, maaf su'u jalisin, teman buruk tempat duduk yang paling gak bagus tuh kata Nabi, yang duduk gak kenal siapa yang ada di sampingnya. Oh, ayo kenalan. Jadi kalau disebut jamaah itu bukan kumpul-kumpul. Kita dikumpulkan tiap pekan. Namanya hari apa? Hari Jumat. Itu Jumat itu khusus, itu hari Islami. Bukan cuma Sayyidul Ayyam, hari Islami. Karena asalnya itu nggak ada nama Jumat. Asalnya itu Yaumul Arubah. Hari untuk berbangga diri. Hari untuk pesta-pesta. Jadi hari pertama bagi orang Arab namanya hari Ahad. Kedua Yaumul Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Ketiga Yaumul Thulatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Selasa. Keempat Yaumul Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Rabu. Kelima Yaumul Khamis, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Kamis. Ahad sampai Kamis itu aktivitas orang jahiliyah itu menyebar, ada 4 pilar. Jadi kalau Anda ingin jadi orang keren di era jahiliyah, pilihannya cuma 4 golongan. 1, pedagang, tajir, jamaknya tujar. Maka mulai Ahad mereka menyebar, cari dagangan, kumpulkan harta. 2, syair, jamaknya syu'ara. Dari Ahad sampai Kamis itu naik turun ke lembah cari inspirasi untuk mencari syair-syair yang baik. 5 hari. 3, kahin, dukun. 5 hari itu dia berkontemplasi, merenungkan mantra-mantra yang paling hebat untuk persiapan hari ke-6. Yang keempat, sahir, tukang santet, tukang sihir. Dia akan membuat berusaha inspirasi mencari cara-cara santet yang paling profesional. Hari ke-6 mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Jumat nggak ada. Yaumul Arubah, hari kebanggaan diri sebagai orang Arab. Bagaimana cara membanggakannya? Mereka akan kumpul di pusat-pusat hiburan disebut dengan aswaq. Ada suku Dumatu Jandal, ada suku Okar, dan puncaknya, maaf, mereka kumpul di Jabal Qubais yang sekarang itu di atasnya ada istana raja, di samping Grand Zamzam, Sofwa, Jabal Qubais. Nah, disitulah kemudian dibanggakan, difoyakan, dikompetisikan. Jadi dihitung, kalau hartanya paling banyak, diangkat jadi hartawan, dia akan paling berpengaruh membuat keputusan pada saat itu.
ditempatkan di parlemen Quraisy. Sekarang lokasinya itu dekat Hotel Hilton yang lama. Hotel Hilton, depannya ada toilet, depannya lagi toilet kedua. Nah, itu parlemen Quraisy pada masa itu. Yang paling hebat syairnya dikompetisikan. 7 urutan pertama akan disusun, dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu yang kelak akan diganti dengan kain kiswah bertuliskan ayat Al-Quran sampai sekarang. Dukun yang paling hebat mantranya itu diangkat jadi ketua dukun. Tukang sihir yang paling hebat sihirnya diangkat jadi ketua sihir. Jadi kebanggaannya cuma itu. Setiap pekan kumpul pesta pora, 5 hari berangkat gelap, pulang gelap, kerja, cari harta. Akhir pekan hiburan, foya-foya, pamer harta, update status, jahiliyah. Jadi kalau ada yang milenial sekarang, hari kerjanya cuma berangkat gelap, macet, pulang gelap, kerja, kumpulkan harta, akhir pekan liburan sambil update status. Itu sudah keduluan 15 abad yang lalu. Jahiliyah. Bagaimana cara menggantinya? Turun Quran surah ke-62 di ayat 9 sampai 11 itu. Dan turunnya sesaat sebelum hijrah ke Yathrib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Harinya diganti oleh Allah dari Arubah menjadi Jum'ah. Kata Allah, ini bahasa bebasnya ya. Hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kalau kalian sudah beriman, maka mesti beda visi hidup dan cara hidupnya dengan yang belum beriman. Ini ada Kiai Sa'ad di sini, saya harus menghargai beliau karena beliau senang bahasa Arab. Jadi saya harus dalamkan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Di Nahwu disebutkan harfun nida linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Huruf yang difungsikan memanggil semua objek, baik yang dekat, menengah atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk isim mausul, konjungsi, menunjuk objek dengan semua keadaannya jamak tanpa dibedakan semuanya. Perhatikan terjemah tafsirnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, apakah merasa dekat, menengah, ataukah jauh dariku, sepanjang kalian merasa punya iman, kata Allah, perhatikan, aku ingatkan, aku tegaskan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Saya simpan salatnya dulu, saya turunkan kata Jumatnya dulu. Mulai hari ini cara hidup kalian mesti berubah. Aku nggak larang kalian kumpul-kumpul, silahkan. Aku nggak larang kalian ingin semuanya datang bergerombol, silahkan. Cuman kumpulnya orang Islam dengan yang belum beriman itu beda. Orang Islam kalau kumpul Jumat, bukan datang, duduk, dengar tausiah atau khutbah, kadang-kadang mengantuk, sebagian tidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat. Datang, duduk, kenali di sampingnya siapa yang datang. 2, coba saling mengisi di antara yang datang itu untuk mengingatkan hubungan. Ini dipraktekkan langsung oleh Nabi. Dan langsung setelah itu pada tahap yang keduanya diberikan fasilitasnya. Jadi kalau ditanya itu sudah ada jawabannya. Ya Allah, kami tidak dilarang kumpul, tapi kami bertanya di mana tempat kumpulnya. Saya ulang. Zaman jahiliyah kumpulnya di pusat hiburan. Sekarang engkau meminta kami tidak dilarang kumpul, di mana kumpulnya? Aula ini belum ada pada masa itu. Maka turun jawaban dengan perintah kepada Nabi, bangun masjid. Apa yang dibangun? Masjid. Maka saya gabungkan tema kedua dengan yang pertama, kekuatan masjid dan jamaah. Perhatikan, kumpulnya di masjid. Jadi masjid itu bukan hanya pusat ritual, tidak. Itu tempat konferensi terbesar bagi umat Islam itu
baik skalanya lokal, regional, atau sampai yang internasional, itu di masjid. Jadi saat kita dipanggil itu ke masjid dan sifatnya melekat, perhatikan baik-baik. Kalau ke masjid itu sholatnya sholat apa? Sendirian atau berjamaah? Sifatnya jamaah. Nah, sifat jamaah itu bukan sekedar kumpul, tidak. Jadi ketika masuk masjid, persis saat datang itu bukan sekedar yang dituntut ibadah ritualnya, tapi pancaran dari ibadah ritual itu menyatukan semua yang datang ke sana untuk saling mengenal dan mengisi. Karena itulah di zaman Nabi tidak ada orang datang ke masjid kecuali kenal siapa yang datang itu dan tahu kebutuhannya. Contoh, nggak apa-apa sekarang bingung dulu, nanti di ujung saya tunjukkan hasilnya. Siapa yang pernah dengar sahabat Nabi namanya Sulaik? Yang tahu angkat tangan, nanti saya tanya, benar 1 juta hadiahnya. Siapa yang tahu sahabat Nabi namanya Sulaik? Angkat tangan. 1 juta? 1.500.000? Saya serius. 2 juta? 5 juta? Serius? Ya, belakang. Tolong diberikan mic itu, belakang. Nanti kan ada fundraising ya. Kalau salah itu wajib nyumbang tuh. Ya, ada mic gak? MC. Itu mic-nya mahal tuh, 5 juta kalau benar jawabannya. Ada? Baik mas, saya tanya satu aja. Satu pertanyaan. Tolong staf saya ditandai ya. Benar dapat hadiah, salah harus nyumbang. Tolong dibantu, HW. Insyaallah. Itu HW apa HW ya? Kalau HW jalannya cepet tuh, lari mas, lari. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Maaf jeda sebentar ya, sambil nunggu. Muhammadiyah. Banyak. Yang kencang Muhammadiyah. Mumpung kita live hari ini ya. Ini live kan ya? Kameranya mana kameranya? Itu yang live ya? LSI tolong lihat ya. Muhammadiyah. Alhamdulillah, supaya dikoreksi surveinya itu. Mas, belakang, sudah nyambung? Ya, saya cepat saja. Nabi punya sahabat, bukan dari Madinah, namanya Sulaik. Pertanyaannya, dari daerah mana Sulaik itu? Udah sini aja, antum sini, cepat lari. Udah saya kasih bocoran tuh. Udah nggak usah di Google. Sebagian udah cari di Google 5 juta nih. Ayo mas, ini mas. Alhamdulillah. Kasih plus dulu. Dah di situ aja. Sini. Alhamdulillah. Baik, ini mas. Salam. Namanya siapa? Yulianto Andri. Dari mana? Dari Yogyakarta. Apa jawabannya? Sulaik dari kota Gotofan. Nama populernya siapa? Sulaik Al Gotofani. 5 juta rupiah. Pekerjaannya apa? Mekanik, masya Allah. Mas tolong ya staf saya ya, nggak sia-sia lah ya. Alhamdulillah. Sudah menikah? Belum Pak, siapkan buat mahar ya. Sini. Ibu, ini ahli mekanik. Saya kasih pertanyaan di atas rata-rata dan bisa jawab. Ya, insya Allah saya lihat baik juga, ada bekas tanda sujudnya. Nabi menyampaikan jika ada seseorang lelaki yang kau ridho dengan akhlak dan agamanya, maka jangan buang peluangnya. Ya. Beliau belum menikah
dan sudah siap dengan maharnya. Bayang mas, tangan dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya lihat sebagian sudah ada yang ngasih nyonya tanda-tandanya mas. Tuh. Jadi pakai saat sekarang ini Ustaz Rahman, ibu-ibu kita ini banyak yang sudah Qurani sekarang. Saya di Bekasi sekarang, kalau ada yang mau melamar, itu orang tuanya sudah mensyaratkan hafalan Quran. Jadi kalau nanya berapa hafal Quran, berapa juz. Tapi yang menarik begini, ada seorang kiai punya anak perempuan, cantiknya tak terlukiskan, solehannya bagus. Yang minat 3 orang. Begitu datang pertanyaan pertama, adik namanya siapa? Saya Anas pak, katanya. Baca surat An-Nas. Cek mahrajnya. Baca selesai. Kedua datang lagi, adik siapa? Tariq pak, baca surat At-Tariq. Yang ketiga karena dengar kisahnya wajahnya pucat. Tapi ini anak pintar. Begitu ditanya, adik namanya siapa? Saya Imran pak. Belum selesai, cuma panggilan sehari-hari kulhu. Sulek dari Gotofan datang, dikenal dengan Sulek al-Gotofani, bukan orang Madinah. Makanya ada al-Gotofani dari Gotofan. Datang ke masjid Nabi, riwayatnya sahih, Nabi sedang khutbah. Begitu datang, beliau langsung duduk. Ingin i'tikaf tapi langsung duduk. Sedangkan orang Madinah itu sudah tahu kalau mau datang ke masjid, masuk dalam, ingin i'tikaf duduk walaupun sementara, maka sunnahnya sholat dulu 2 rakaat. Jelas? Lalu tiba-tiba Nabi berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjidah wa arada an ya'takifa fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Indahnya lisan Nabi, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencela, tidak pernah menuduh, tidak pernah menyudutkan. Dibuat kata-katanya umum. Kata Nabi, jika ada di antara kita yang hadir saat ini masuk masjid dan ingin duduk menyimak atau i'tikaf, maka alangkah lebih baiknya jangan langsung duduk tapi sholat dulu 2 rakaat. Semua tahu itu ditujukannya, itu semua paham. Orang Madinah ngerti, masuk sholat dulu baru duduk. Tapi orang Madinah yang hadir saat itu mengerti yang dimaksud Nabi bukan tahiyatul masjidnya, karena umum jamaah sudah tahu tahiyatul masjid. Yang dimaksud Nabi, ada tamu kita baru datang, mungkin dia bukan orang sini, karena itu dia belum tahu bagaimana ketentuan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Itu jamaah yang kumpul itu langsung semua melihat kepada Sulaik, dan yang terbersit di benaknya, saudara saya datang punya keperluan apa ke masjid yang bisa saya bantukan. Itulah jamaah. Artinya semua yang datang ke masjid itu selesai masalahnya. Dan hebatnya, mereka tidak pernah melihat status sosialnya. Siapa saya, tidak. Sepanjang bisa berbuat baik, semua mengacungkan tangan. Datang seorang dari safar ke masjid, tiba-tiba Nabi umumkan, kita kedatangan tamu mulia, siapa yang mau menjamu beliau malam ini? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Jamaah. Tapi yang paling duluan ngangkat itu yang dipilih Nabi, si fulan yang akan menjamunya. Dibawa ke rumahnya dengan penuh senyuman dan kebahagiaan, memberikan berita gembira pada istrinya. Kalau bahasa kita, sayang, kita punya anugerah hari ini. Kita punya anugerah. Padahal di rumah itu persediaan makan itu cuma tinggal sepiring kecil yang disiapkan, itu pun hanya untuk anak mereka. Tapi ketika melihat ada pahala, disimpulkannya ini peluang jamaah. Lalu apa komen istrinya? Saya mau tanya ibu dah bu ya. Ibu stok di dapur, beras tinggal sedikit. Sudah ditunggu anak yang lapar, nunggu makanan itu dimakan sebelum tidur. Kuotanya, porsinya hanya tinggal untuk anak itu.
tiba-tiba suami ibu bawa tamu minta dijamu.